Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke tempat duduk, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara, minggu kita pada hari ini, minggu yang ke-11 setelah Trinitatis. Mari kita puji Tuhan dari minggu jemaat nomor 17. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Serta jiwa tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan balak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
Hukum Taurat untuk ibu ini, yaitu dari Keluaran pasal 20 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyinya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Jangan lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kerbiji, akan menjadikan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Hapus nama
Epistel pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai ayat 23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan dia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga dia tidak membiarkan bangsa itu pergi." Maka engkau harus berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Demikian firman Allah. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman. Berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Resort Diaspora Surabaya. Nama minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik minggu, Debata Dabaluahum, Allah yang memerdekakan. Tim multimedia. Pada minggu ini, hari ini kita adalah terbentuk tim multimedia untuk membantu pelayanan ibadah online HKBP Resort Diaspora Surabaya. Demikianlah warta jemaat HKBP Resort Diaspora Surabaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku waris
Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau memandangkan dan mempersembahkan kita di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan bagi negara kita Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka adalah seruan dari setiap orang yang benar-benar terlepas dan bebas daripada perbudakan. 17 Agustus 2021, 76 tahun Indonesia merdeka. Pertanyaannya kepada kita jemaat Tuhan yang adalah orang-orang Indonesia yang tinggal negara Indonesia, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Kemerdekaan yang bagaimana yang sudah kita miliki sampai saat ini? Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ini akan membawa kita pada pemaknaan ulang dan pengaplikasian kemerdekaan yang kita miliki. Banyak orang merasa bahwa dia sudah merdeka dan benar-benar merdeka tanpa menyadari bahwa sebenarnya dia masih belum merdeka. Dia masih dalam kondisi
Yang akan terjadi adalah kaos atau kekacauan yang tidak terkendali. Gejala perilaku seperti ini bisa kita lihat di sekitar kita di masa pandemi ini. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, demikianlah sikap dan perilaku orang yang hanya mengenal dan mengetahui kebenaran hanya pada kulit luarnya saja. Mereka belum memahami dan mengenal kebenaran itu pada intinya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kepada kita saat ini sedang dinyatakan suatu kebenaran bukan dari segi pemahaman kita, tetapi dari pemahaman dan ajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Kita bisa saja memiliki kebenaran tersendiri, tetapi itu bukan sesuatu keharusan, bukan sesuatu hal yang benar menurut orang lain juga. Kebenaran yang dimiliki oleh orang-orang yang merdeka adalah jikalau dia tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Jikalau seseorang itu tetap tinggal di dalam firman Tuhan, maka kebenaran yang dia pakai bukan kebenaran dalam pikirannya, tetapi kebenaran daripada Allah Tuhan kita. Setiap perkataan orang yang hidup di dalam firman Tuhan harus mengacu kepada kepentingan orang banyak, sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa ini harus memikirkan, harus berdiri dalam kepentingan masyarakat banyak. Bapak Ibu serta saudara
Kita dimerdekakan dari setiap pemikiran yang mengasingkan orang lain. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Makna kemerdekaan ini mungkin kita katakan, aku belum merdeka. Bahkan 17 Agustus ini sedang merayakan dan akan merayakannya dengan meratapi. Karena mungkin makanan kami, pekerjaan kami sedang terbengkalai, atau kami sedang dirumahkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, orang yang merdeka, dia itu tidak pasrah kepada keadaan. Tetapi orang yang merdeka, yang tinggal di dalam Yesus Kristus, dia adalah orang yang meyakinkan hati dan pikirannya, bahkan masa depannya, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak akan pasrah dengan keadaannya, tetapi dengan yakin dia berkata, pertolonganku adalah dari Tuhan, daripadanya aku mendapatkan kebebasan. Dialah yang memerdekakan aku. Maka Bapak Ibu, di dalam pengharapan kita, teruslah berharap pada Tuhan Yesus dan nikmatilah kemerdekaan. Kemerdekaan kita sesungguhnya adalah ketika kita tetap tinggal di dalam Yesus. Selamat menikmati kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan pada bangsa kita, sembari tetap waspada dari segala bentuk penjajahan. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap berkarya. Yakinkan Tuhan akan memberkati. Merdeka, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mengingatkan kami banyak hal yang sedang menjajah kami, entah itu kemiskinan, entah itu kelaparan, dan juga segala macam penyakit. Dan terlebih pandemi ini seolah sedang menjajah kami. Tetapi kami tidak akan lemah Tuhan. Kami tidak akan goyah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan Allah kami, yang membuat kami merdeka, yang membuat kami terbebas daripada ini semua. Kami berdoa Tuhan, biarlah pandemi ini segera berakhir dan kami boleh beribadah di gereja-Mu. Kami berdoa berseluruh jemaat-Mu, HKBP Resort Diaspora, HKBP Emmanuel, HKBP Gunung Sinai, HKBP Rio Rejo. Engkau kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati orang-orang yang terbaring sakit saat ini. Engkau kiranya memulihkan orang-orang yang sakit jemaat-Mu Tuhan. Engkau membuatkan orang yang bersedih. Engkau Tuhan yang terus menemani mereka, mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ama, ina, dan yang sudah lansia. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Ya Allah Bapa kami bersyukur Tuhan mengenal Engkau, dan kami percaya atas kuasa-Mu. Kami tidak lemah, kami tidak takut, sebab kami yakin dan percaya pada Yesus Kristus, nama yang agung itu akan membebaskan kami dari segala kesulitan dan pergumulan kami. Kami berdoa dalam nama-Mu Yesus dan pimpinan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu.
umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini mampukan kami menghadapi pencobaan. Semua musuh iblis seteru kalah karena kuasa-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, memajukan hidupku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.